Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan yang baik ini perlu saya sapa kembali Sobat Semua Muda Raja dimanapun kalian berada. Di podcast episode ketiga kali ini kita eksis kembali untuk menyapa kalian dimanapun berada. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Baik, Sobat Semua Muda Raja dimanapun berada, di episode ketiga kali ini ada sesuatu hal yang sangat menarik yang akan kita ulas. Di situasi kondisi yang saat ini masih kita bersahabat dengan yang namanya COVID atau situasi pandemi. Jadi kita mengangkat tema pada podcast kali ini, yakni tentang sekilas kurikulum COVID dan strategi dalam menghadapi BTS serta US. Nah, ini kebetulan di tengah-tengah kita telah hadir seorang pemateri yang cukup oke. Nah, di awal episode pertama dan episode kedua kita selalu melihat pemateri itu cowok atau bapak-bapak. Nah, kali ini kita mengundang narasumber yang berbeda, seorang ibu-ibu atau mbak-mbak. Ibu-ibu, oke. Ini beliau, kita akan kenalan dulu. Saya akan menginterview. Jadi, baik, monggo Bu, ini sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu. Nah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa kembali, Sobat Semua Muda Raja, Sobat podcast Semua Muda Raja dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah ini podcast kita yang ketiga. Saya ditunjuk sebagai narasumber. Nama saya Latifah. Saya Waka Kurikulum SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Alhamdulillah ini tahun ketiga saya menjadi Waka Kurikulum di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Dan alhamdulillah sekali ini pembelajaran yang sangat penting baginya untuk saya, khususnya untuk saya, karena di tahun kedua saya diamanahkan sebagai Waka Kurikulum sudah kita berkenalan nih Pak Fajar, berinteraksi langsung dengan yang namanya pandemi. Sungguh luar biasa. Jadi begitu Sobat Podcast Semua Muda Raja dimanapun berada. Jadi telah dikenalkan tadi, ini narasumber ini adalah bernama Ibu Latifah. Kebetulan beliau di Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja diamanahi sebagai Waka Kurikulum, Bu. Nah, wah, jadi ini sangat tepat sekali jika kita pada podcast episode ketiga kali ini membahas tentang sekilas kurikulum COVID dan strategi dalam menghadapi BTS serta US. Mengapa kita mengangkat tema ini? Karena kebetulan di minggu depan ini di sekolah kami, sahabat semuanya, kita akan menyelenggarakan yang namanya ujian sekolah, Bu ya. Betul, dan menyusul kemudian minggu depan ini akan ada juga agenda yang berlanjut tentang kegiatan penilaian tengah semester, Bu ya. Nah, jadi ini sangat menarik untuk tema kali ini. Jadi sahabat Semua Muda podcast dimanapun Anda berada, jika tidak menyimak, wah ini sangat rugi sekali. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti podcast di episode ketiga kali ini. Karena apa yang akan kita bahas sangat banyak, Bu ya. Jadi bagaimana kita mengkilas kurikulum tentang COVID, strategi belajar untuk menghadapi BTS serta US nanti, dan banyak lagi pastinya. Penasaran? Oke, baik Bu. Gimana Bu? Sudah siap ini untuk menyampaikan ulasan terkait hal ini, Bu? Insya Allah, oke. Siap Pak Fajar. Oke, baik Bu. Untuk yang pertama, Sobat Semua Muda podcast dimanapun Anda berada,
Mungkin Ibu bisa memberikan pengantar atau ya paparan sekilas terkait dengan kurikulum COVID yang saat ini Ibu sudah pahami, baik secara umum maupun secara khususnya. Oke, monggo Bu, silakan. Oke, terima kasih Pak Fajar. Alhamdulillah ini kita sudah tahun kedua ya hidup di tengah-tengah pandemi yang menuntut kita harus berpikir jangka panjang, baik dalam kehidupan di tatanan manapun, termasuk di dunia pendidikan. Jadi memang sangat terasa perbedaannya kurikulum yang kita gunakan sebelum pandemi dengan kita hidup di masa pandemi saat ini. Kalau sebelumnya kita mengenal namanya kurikulum 2013 atau K13. Sebenarnya penerapan kurikulum COVID atau kurikulum masa pandemi itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Karena dari acuan yang diberikan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia itu mengatakan bahwa kurikulum yang digunakan oleh masing-masing satuan pendidikan itu boleh mengacu pada kurikulum sebelumnya, kurikulum nasional yang sudah digunakan di sekolah tersebut disesuaikan dengan masa pandemi. Ya, kebetulan di sekolah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini tidak pure atau tidak menyeluruh menggunakan kurikulum darurat COVID yang benar-benar mengacu pada kurikulum COVID secara utuh. Artinya kita menyadur kurikulum sebelumnya yang sudah kita gunakan, yaitu kurikulum 2013, kurikulum K13 yang disesuaikan dengan masa pandemi COVID saat ini. Artinya ada beberapa hal, ada beberapa sendi pembelajaran kita yang kita sesuaikan dengan masa pandemi saat ini. Itu Pak Fajar. Oke, baik. Oh baik Bu Latifah, tadi adalah ulasan singkat ya terkait dengan kurikulum COVID yang saat ini sudah kita selama 2 tahun kebelakang ini Bu ya, kita sudah lakukan. Jadi Bapak Ibu guru juga yang ada di sekolah ini juga melakukan itu Bu ya, jadi menggunakan kurikulum COVID. Iya, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menyesuaikan, mengikuti instruksi yang diberikan kementerian, kemudian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pembelajaran masa pandemi. Oh siap, baik. Nah, dari yang disampaikan tadi, ini akan mengarah kepada kira-kira apa Bu ya, gambaran atau poin penting yang terdapat di kurikulum COVID ini Bu. Kira-kira yang bisa Ibu sampaikan. Oke, tadi kan saya menyampaikan bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah kita ini menyadur kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan masa pandemi COVID. Itu kita ambil acuannya dari yang pertama SK Menteri Pendidikan nomor 719 tahun 2020 itu tentang pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Artinya dalam kondisi pandemi saat ini itu seperti apa pembelajaran yang akan kita rancang ke depannya untuk kita sampaikan kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua itu ada SKB 4 Menteri. Jadi peraturan yang dikeluarkan SKB 4 Menteri kemarin di tahun 2020 juga di awal pandemi Pak Fajar. Kemudian ada satu nih untuk guru yang di awal masa pandemi itu kita atau beberapa guru kita agak kurang memperhatikan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan itu pada nomor 18/H KR tahun 2020 tentang KIKD masa pandemi atau KIKD COVID yang kita kenal. Artinya pada masa pembelajaran kita sudah mengenali KIKD dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kita memakai acuan demikian. Tapi ketika masa pandemi, maka ada keputusan baru, ada aturan baru lagi. Sebenarnya tidak berubah sama sekali, tapi KIKD yang sudah kita biasa berikan, KIKD yang sudah kita biasa sampaikan kepada anak-anak itu diciptakan lagi, difleksibelkan karena satu otomatis pembelajarannya kan
PJJ Pak Fajar, Oke, pembelajaran daring, pembelajaran tidak tatap Di muka. rumah. Jadi artinya bagaimana pembelajaran itu tetap kita sampaikan, tapi juga tidak memberatkan pada siswa. Oh, siap, siap. Oke. Jadi di kurikulum COVID ini sebenarnya lebih dibuat mudah, Bu ya? Bisa Ya, dikatakan lebih seperti itu atau bagaimana, Bu? Fleksibel Lebih atau fleksibel. lebih dikembalikan lagi pada satuan pendidikan masing-masing untuk membuat bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan, tetap Oke. menyenangkan, kompetensinya tetap tercapai, tapi tidak memberatkan pada siswanya. Oke, tidak memberatkan pada siswa dan juga kepada pengajarnya juga, kan, Bu? Iya, Mungkin bisa betul. dibilang gitu juga, Iya, kayak. karena Oh iya. KIKD Oke. COVID-nya ini sudah apa ya? Dibuat lebih Ramping. lebih Oh, ramping. siap. Ya, oke. Oke, Bu, ngomong tentang misalkan dengan adanya sikon khusus seperti ini, ya, adanya kejadian pandemi ini, kemudian ada muncul kurikulum COVID dan sudah dirampingkan dengan beberapa indikator yang ada, itu pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan ya, Bu ya. Bisa, Bu, apa yang disampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangannya, Bu? Iya. Nah, oke. Kita bicara kelebihan dulu lah. Siap. Oke, monggo. Kelebihannya otomatis yang pertama kemauan belajar antara siswa dan guru sekarang bersaing, Pak Fajar. Wah, iya. Artinya yang belajar dalam tanda kutip ya, bukan hanya belajar tentang materi, bukan hanya belajar tentang bagaimana kita menyampaikan materi dengan baik, tapi kita berkutat dengan IT sekarang, Pak Fajar. Iya, Iya. betul. Guru-guru yang dulunya mungkin sebelum pandemi hanya mengandalkan baca Teks. bukunya aja anak-anak, kita Iya, buka betul. halaman sekian. Nah sekarang mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus bisa menggunakan sebuah IT di dalam pembelajaran jarak jauh. Karena Iya. kalau kita hanya mengandalkan pemberitahuan kepada anak-anak di grup WA masing-masing kelas, silakan baca anak-anak, nanti kerjakan halaman sekian, tentu nggak mudah Pak Fajar, nggak nyambung. Betul sekali, Bu. Ya, Iya. nggak nyambung nanti yang ada malah nggak dikerjakan oleh Betul. anaknya, Iya. nggak dikerjakan dan pembelajaran itu tidak mencapai indikator yang kita mau, yang sudah ditentukan indikatornya. Iya. Kompetisinya tidak jalan, artinya dalam pembelajaran jarak jauh ini kita tetap mempersiapkan siswa itu untuk belajar, tetap menerima pembelajaran dengan baik. Artinya yang pertama kelebihannya yaitu tadi tingkat kompetisi atau tingkat belajar antara guru dan siswa ini saling berlomba. Artinya gurunya mau tidak mau harus belajar hal yang tidak pernah dia Misalkan di sebelum masa pandemi. Iya betul. Betul. Siswanya pun demikian, yang dulunya Ya. tidak pernah kenal dengan Google Classroom, tidak pernah berkutat dengan Zoom meeting, Betul. tidak berkutat dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Mau tidak mau mereka juga harus bisa tidak hanya mengenal HP itu untuk kesenangan semata. Yes. Iya, betul, artinya betul. di HP pun saya bisa belajar sebagaimana sebelum pandemi. Walaupun tidak 100% sama seperti sebelum pandemi. Iya. Iya. Yang kedua, bagaimana kedisiplinan, membangun kedisiplinan. Kedisiplinan. Tadi yang pertama tentang kompetitif tadi itu, Bu ya, persaingan antara Persaingan. siap. Terus Itu, kemudian yang kedua itu tadi. nilai Iya. plusnya yang kedua itu ya kedisiplinan, membangun kedisiplinan. Karena biasanya keteteran Pak Fajar, kalau kita sudah belajar daring, apalagi tidak sinkron nih antara pemahaman orang tua, anak saya Iya. ini belajar di rumah atau anak saya berada di rumah. Yes. Itu catatan penting bagi kita, khususnya di pengampu pendidikan. Artinya guru, wali kelas ataupun stakeholder yang ada di sekolah ini menyampaikan kepada orang tua bahwa anaknya itu hanya pindah tempat belajar saja, bukan libur
panjang waktu. Karena nanti beberapa orang tua dengan ada anaknya di rumah disuruhlah jaga warung, membantu pekerjaan rumah. Nah, artinya keteteran sudah, tugas-tugasnya, Betul, ya. disiplinnya juga sudah hilang Menurun, ini. ya, betul. Menurun, Ya. bahkan dengan alasan A, B, C, D, membantu orang tua dan lain sebagainya, hilang sama sekali. Terabaikan tugas di sekolah, Bu, iya. ya. Terabaikan, sangat-sangat terabaikan itu. Nah, untuk apa tadi kelebihannya? Dan kekurangan, Bu. Kekurangannya, Kekurangan, ya. Otomatis yang namanya pembelajaran jarak jauh, kita kehilangan momen penyampaian secara langsung. Artinya kalau di Muhammadiyah nih khususnya Pak Fajaria, kita kan brand kita atau apa namanya, sekolah kita ini adalah Jargon. sekolah Muhammadiyah adalah sekolah insan Berkemajuan berkemajuan dan berakhlak mulia. mulia. Bagaimana kita mencapai sekolah yang berkemajuan? Oke, PJJ tidak akan menghilangkan. Betul sekali. Insan berkemajuan tidak mungkin anak yang sudah dalam kondisi pintar tiba-tiba bodoh dalam PJJ. Betul. Ya. Nah, yang hilang insan berkemajuan. Berakhlak mulia. Berakhlak Nah, mulianya. iya, Bu. Yang Bagaimana? terkikis di situ ya, Iya, lambat laun. Membentuk siswa yang berakhlak mulia kalau tidak ada contoh konkretnya. Iya, tidak ada contoh konkretnya. Artinya penyampaian akhlak mulia tidak hanya sekedar membaca atau Betul, kita ya. hanya sekedar menyampaikan anak-anak jangan lupa berdoa sebelum belajar, anak-anak jangan lupa sholat duhanya dan lain sebagainya, murojaahnya. Nah, kalau murojaah, Siap, betul. kalau ini hilang, nah pasti imbasnya beberapa tahun yang akan datang. Iya, betul, Bu, ya. Iya. Iya. Yang kedua, dampak negatifnya penggunaan HP. Wah, ini yang Ya, penggunaan HP sangat sensitif sekali, Bu, ya. di kalangan siswa, bahkan mungkin guru juga. Guru juga, Bu, ya. Berdampaknya. Iya, betul, ya. Kalau di siswa, ini dari beberapa curhatnya wali atau orang tua siswa, Iya. ketika datang ke sekolah, Bu, kok anak saya di depan HP aja, ini ngerjain apa? Nah, kok di depan HP kok semenjak PJJ, semenjak daring, nggak Bisa- mau mengerjakan tugas. Bisa bilang malah nge-game, Bu, ya. Iya, bisa jadi. Padahal pembelajarannya dari pagi sampai tengah hari. Nah, bisa jadi mereka seharian dengan alasan mengerjakan tugas. Iya. Nah, kita kan tidak bisa mengontrol, artinya pembelajaran itu ketika kita sudah menyampaikan materi selesai, diharapkan anak-anak sudah kembali ke rutinitasnya. Ya, Nah, pastinya. tapi nyatanya banyak dari mereka yang Malah asik iya, terhipnotis dengan HP. Oke. apa ya, mengambil kesempatan. Oh iya, yang penting sudah daring, pasti orang tua paham, atau orang tua bilang aja, ya masih ngerjain tugas, masih gini. Nah, itulah Iya. ya penggunaan HP. Kalau tidak benar-benar ada apa ya, hubungan baik antara sekolah dengan orang tua untuk pengawasan penggunaan HP ini, bisa berdampak yang sangat-sangat tidak baik ke depannya. Iya, Bu, ya, betul. Iya, Bu, tadi saya sempat apa yang disampaikan oleh Bulat Reva terkait dengan kemandirian atau kedisiplinan tadi, Bu, ya, terhadap penggunaan HP selama pembelajaran daring ini. Itu kan kita sebagai guru itu juga harus tahu bagaimana teknis untuk mengontrol, Bu, ya, apakah si anak ini terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran secara online ataupun dia itu lagi absen ataukah seperti apa, dan juga kontrol atau guru dengan juga guru dengan siswa. Jadi bagaimana, Bu, untuk melihat hal itu, mereportnya. Jadi guru dengan siswa tahu, oh siswa ternyata hari ini tidak belajar atau tidak mengikuti PBM. Oh, guru dengan guru, misalkan guru ini hari ini tidak mengajar. Jadi ibu sebagai yang apa istilahnya, yang memanage di bagian kurikulum untuk terkait dengan hal pembelajaran ini, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan, Bu. Untuk
teknis pembelajaran Pak Fajar ya. Bagaimana kita menyiapkan siswa tersebut bahwa kita mengkondisikan mereka mereka di rumah tetap pada situasi belajar. Iya. Ini sebenarnya salah satu hal yang sulit di pembelajaran daring atau PJJ. Iya. Karena satu berkaitan dengan hal yang tadi bahwa kondisi orang tua, pemahaman orang tua tentang PJJ ini seperti apa? Iya. Kalau orang tuanya memahami bahwa anak saya tetap belajar tapi tempatnya di rumah, Betul. itu oke, Pak. Iya. Oke, Masih maka bisa fasilitasnya disiapkan, kondisi mereka juga disiapkan, kondisi rumah juga mendukung. Nah, kalau yang tidak maka itu sulit. Sangat-sangat sulit. Artinya ketika mereka harusnya absen di jam 7. Nah, itu banyak yang tidak melakukan pengabsenan dengan alasan ketiduran atau digunakan Bu ya itu. Iya, masih bantu orang tua jaga adik. Dan lain sebagainya, masih melakukan kegiatan membantu membersihkan rumah dan lain sebagainya. Nah, ini juga. Maka hal yang harus dilakukan guru tetap melakukan kontrol terhadap siswa. Nah, itu bisa kontrol secara klasikal dalam satu kelas di WA grupnya kah, atau di Google Classroom-nya kah, atau langsung saja kita individu per individu. Kita cek, kita sapa mereka, kita panggil mereka. Biasanya kalau sudah demikian, gurunya sudah siap mengajar, mengatur kedisiplinan. Kalau kita tetap mengikuti rules-nya nih Pak Fajar, janganlah sekarang kita kenceng dengan anak-anak. Minggu berikutnya ya sudah agak landai. Minggu depannya lagi lebih landai. Nanti anaknya hilang. Jadi bagaimana guru itu sudah mempersiapkan materi bagus, tapi juga tetap mengontrol siswanya. Jangan sampai hanya sekedar ya sudah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini materinya A, B, C, D. Silakan kerjakan halaman sekian. Apa Ibu sudah sampaikan lembar kerja peserta didik sudah hilang tanpa ada kontrol lagi. Nah, jangan sampai demikian Pak Fajar, karena kita ketemu saja masih kucing-kucingan. Apalagi kalau tidak ketemu, tidak tatap muka. Ya, yang penting absen. Yang penting aku hadir tapi tidak mengerjakan tugas. Nah, ini yang perlu dikontrol lebih, perlu ada strategi khusus. Betul. Jadi gurunya tetap mengontrol pembelajaran itu, jangan sampai hanya sekedar melaksanakan kewajiban tanpa terus memantau kegiatan pembelajarannya. Yang penting saya sudah ngajar, yang penting saya sudah menyampaikan materi, yang penting saya sudah menyampaikan tugas. Ya sudah, kan saya sudah ngajar. Nah, jangan sampai demikian Pak Fajar, karena kalau demikian juga gurunya tidak ngecek nih. Juga gurunya tidak diperiksa. Nah, ini catatan penting. Iya, betul itu. Kita sering memberikan tugas. Kita sering memberikan tugas Pak Fajar kepada siswa dalam bentuk silakan ringkas materi anak-anak atau mengerjakan tugas A, B, C, D. Kumpulkan, setorkan tanpa dinilai. Nah, itu juga karena asesmen atau penilaian itu penting. Oh iya, aku dinilai. Ada kepuasan tersendiri ketika mereka sudah mengerjakan, gurunya memeriksa. Gurunya memeriksa terus dilihat, oh iya berarti nggak sia-sia nih aku mengerjakan. Nah, besok atensinya di situ ya, di guru ke siswanya. Artinya besok kalau mereka diberikan tugas lagi, semangat tetap daripada sudah ngerjain banyak-banyak, tidak dinilai. Pastilah psikologisnya juga juga nggak dinilai. Besok nggak usah aja ngerjain. Nah, jangan sampai kita mendapatkan hal demikian di pembelajaran daring ini. Oh iya Bu. Misalkan Bu ya, seperti satu contoh yang Ibu tadi sampaikan itu, cara mengontrol dengan memberikan tugas. Selain itu juga kita sebagai guru menilai, mengkoreksi, kemudian timbal baliknya kita berikan hasil koreksian atau nilainya itu kepada siswa. Itu sebagai wujud atensi guru terhadap siswa. Mungkin ada cara lain Bu, atau mungkin kita menegur sapa tanpa tatap muka tapi tetap
bisa secara psikologis itu bisa mengena Bu ya, itu bagaimana Bu? Apakah lebih efektif dengan kita mengunjungi ke rumah siswa tersebut ataukah dengan media sosial yang saat ini lebih canggih seperti menggunakan Meet, Zoom atau Meet Classroom ataukah seperti apa? Jadi biar kamu kok tidak pernah ngerjakan tugas sih atau bagaimana sih Nah ini gimana gitu kan? Kalau zaman sebelum pandemi ini kan enak Bu, negur ke siswa nggak kerjakan atau nggak pernah masuk atau nggak pernah presensi, panggil dah ke ruangan guru, panggil lah dengan guru secara bersangkutan, entah mau dijewer atau mungkin diapain kan begitu Bu ya, itu bisa. Nah kalau seperti kondisi pandemi ini gimana biar gak ada sentuhan psikologis, akhirnya ya jargon kita akan ke berakhlak mulianya mengenal gitu ya. Sebenarnya sebelum kita ke menuntut siswa, artinya Betul, gini. pada pembelajaran daring atau PJJ ini kita sudah punya rancangan nih Pak Fajar. Setiap pembelajaran saya, kebetulan saya ngajar geografi, saya akan Zoom meeting tiap saat. Atau ketika nanti pembelajaran saya kalian harus video call melalui WhatsApp. Nah, itu nggak bisa Pak Fajar. Artinya kita punya peta kemampuan siswa di masing-masing kelas. Kemampuan yang dimaksud adalah yang pertama, seberapa baikkah mereka mengenal gadget. Karena ada beberapa anak gadgetnya bagus tapi tidak bisa mengoperasikan. Mungkin untuk selfie aja kali Bu ya. Mengejar kameranya saja. Bagaimana Sobat Semua Muda Raja? Apakah seperti itu ya? Sepertinya kalian seperti itu ya, punya HP keren tapi cukup untuk buat selfie aja ini. Lanjut Bu. Kemudian yang kedua, kita juga harus memetakan kemampuan ekonomi orang tua. Artinya jangan sampai kita memaksakan. Ini kan situasinya sudah sulit. Betul Bu. Kan? Sangat. Sendi perekonomian sangat terkenal sama sekali dan kita tahu bagaimana latar ekonomi siswa-siswa kita di Sekolah Muhammadiyah ini. Artinya ketika kita akan menerapkan pembelajaran secara Zoom meeting atau Google Meet dan lain sebagainya yang menggunakan kuota banyak, otomatis beban di orang tua juga meningkat. Nah, kita juga harus punya peta itu Pak Fajar. Jangan sampai kita memaksakan, kita yang penting rancangan pembelajaran kita yang dipakai. Nah, sementara kemampuan anak-anak atau timbal balik anak-anak tidak ada, itu juga sama dengan nol. Ya. Artinya pembelajaran yang kita rancang itu baik buat kita dan bisa diterapkan juga di anak-anak. Terkait tadi bagaimana kita mengontrol siswa, bagaimana kalau mereka hilang Pak ya, hilang dari peredaran. Nah, pada masa pandemi inilah yang menjadi hal yang ditakutkan. Iya betul. Bagaimana siswa itu tetap mau mengikuti pembelajaran, tetap mau mengerjakan tugas dan juga tidak hilang akhlak mereka. Ya sebagai guru, artinya orang yang digugu dan ditiru. Tidak hanya sekedar memberikan materi inti di masing-masing pembelajaran. Selipkanlah nasihat-nasihat penting ketika kita memberikan pembelajaran. Ketika menyapa, sapa juga lah rohani mereka. Sapa juga lah. Nah, satu hal yang penting, komunikasi. Jangan sampai hilang. Artinya ketika dia dipanggil di kelas itu tidak mau menyapa, lebih baik kita chat pribadi Pak. Betul, Capri. Kita chat kenapa nggak mengikuti pelajaran. Nah, kalau memang sudah tidak ada jalan keluar, ketika di chat juga tidak. Nah, ini tidak respon. Kerjasama dengan walinya. Harus ada kunjungan ke rumah, tapi tetap mematuhi prokes yang ada. Karena
Kalau kita biarkan berlarut-larut, apalagi sudah di kelas yang tinggi, sudah di kelas yang paling akhir, nanti hilang dari peredaran, benar-benar hilang. Bahkan nanti mereka tidak mau belajar. Betul. Jadi tetap kita kita rangkul, kita sampaikan ke mereka bahwa pembelajaran ini penting, dan ketika mereka tidak belajar, komunikasi itu yang penting, Pak. Betul, Nah, iya. Artinya tidak hanya sekedar, sekali lagi, guru tidak hanya sekedar mengajar, ini komunikasi itu harus tetap ada. Dan bagaimana membangun komunikasi dengan baik antara guru dan siswa itu juga butuh seninya. Ada seninya. Ada seninya. Seni untuk menggapai psikologi siswa, Bu ya. Betul. Guru dengan siswa juga timbal balik ke guru juga, Iya. seperti itu, Bu. Oh ya, Bu, ada hal lain ini. Kira-kira, Bu ya, dalam penerapan kurikulum COVID yang selama ini sudah kita lakukan kurang lebih 2 tahun kebelakang nih, Bu ya, mungkin, atau mungkin ada injury time lagi, Bu. Ini kita sudah 2 tahun ya. 2 tahun Sudah lebih 2 tahun ya. lebih. 2 tahun lebih ya. Ini gimana, Bu? Misalkan untuk memantau ini dari aspek guru sekarang, memantau proses pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar di ruang daring itu, Bu ya. Apakah ada semacam strategi khusus untuk reportnya atau laporannya yang agar guru ini ternyata aktif, ada guru yang pasif dalam memberikan pengajaran. Jadi apakah ada report khusus, Bu, yang harus disampaikan tiap pekan kayak atau tiap apa seperti itu? Oke, jelas Pak Fajar. Karena kita kalau dulu tagihannya paling RPP. Betul. Silabus. Ini tagihannya Iya, tagihan guru ya di Iya. awal-awal tahun ajaran baru. Pasti kalau sudah awal tahun ajaran baru kita akan disibukkan dengan RPP, silabus dan administrasi macam-macamnya. lain. Iya, betul. Nah, ditambah saat ini situasi yang berbeda, situasi pandemi, pembelajarannya juga sedikit berbeda, maka untuk di Muhammadiyah strateginya bahwa setiap pembelajaran yang disampaikan guru harus dibuat laporan daring, dibuat laporan pembelajaran daring per 1 pekan atau per 1 minggu. Karena untuk memudahkan, karena ada beberapa guru yang mengajar 2 mapel. Ya, kebetulan kita juga sudah buka jurusan baru ini Pak Fajar, jurusan IPA. Iya. Artinya kalau guru itu juga mengajar di IPA dan IPS, kalau tidak dicicil per minggu, nanti keteteran juga. Iya. Bebannya. Betul. Jadi Bapak Ibu yang belum belum siap atau tidak mengikuti pelaporan dengan baik, inilah saatnya kita berubah. Jangan kita mengharapkan pembelajaran kita baik kalau gurunya aja belum disiplin. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, pembelajaran PJJ ini atau daring ini bukan hanya siswanya saja yang belajar atau siswanya saja yang dituntut untuk disiplin dan lain sebagainya. Gurunya pun harus siap sikap melebihi dari siswanya. Iya. Jadi pelaporan itu penting Pak Fajar, karena itu laporan kita, pertanggungjawaban kita ke sekolah, sekaligus nanti sebagai pelaporan kita pada orang tua juga, Bu ya, pastinya gitu. Artinya kalau ada orang tua yang mengatakan gurunya kan santai, betul. Kenapa bayar SMP dan lain sebagainya? Betul sekali. Dari laporan daring apa pembelajarannya sudah kita sampaikan, di sanalah kita bisa mengambil fakta, mengambil data. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita. Iya. Jadi dari pembelajaran selama pandemi ini, misalkan kalau orang yang di sana secara awam memikir, wah kayaknya dengan daring ini nambah santai, wah siswa juga santai, guru santai, Sobat Semua Muda Raja jangan seperti itu. Jadi kita pun sebagai guru juga harus punya juga bertanggung jawab kepada siswa dan orang tua juga, mungkin dan siswa pun juga begitu. Orang tua apalagi, anak saya kok semakin nyantai-nyantai, juga tidak, Bu ya, sebenarnya begitu,
Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Latifah terkait dengan kurikulum COVID ini sebenarnya juga ya kompleks mungkin. Iya, Jadi betul, Pak. bukan santai-santai begitu aja belajar di rumah Iya. Bu ya. Jangan Tetap. ada apa ya Pak, pemikiran bahwa belajar di masa pandemi itu berbeda jauh dengan belajar ketika tatap muka. Iya, iya, Sebenarnya iya, sama. sama. Hanya tempat belajarnya Tempatnya. aja Iya, yang tidak iya. sama. Artinya gurunya mungkin di rumahnya, anaknya di rumahnya, atau ada gurunya yang mengajar dari sekolah, tapi siswanya di Siswa rumah. di rumah dengan media yang sudah banyak Bu ya secara teknologi sudah. Betul, apalagi di tahun kedua ini saya rasa pembelajaran guru tentang bagaimana mengatur strategi dalam pembelajaran daring jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Betul, Ya, betul, kita betul. belajar setahun kemarin untuk menghadapi PJJ ini dengan strategi yang berbeda pasti akan terasa Pak. Betul, Aha. betul. Strategi yang kemarin belum baik kita perbaiki di tahun ini. Iya, Jadi tetap gurunya pun harus iya. Tapi bukan berarti karena sudah strateginya baik, pandemi terus berjalan terus Bu ya. kita doakan dia Segera berlalu. berlalu dan tidak ulang tahun yang ketiga Itu di udah Pak Fajar. Bu. Wah ini bisa-bisa kue tartnya sulit kita untuk membuatkannya ini kan begitu. Gimana Sobat Semua Muda Raja Podcast ya, Semua Muhammadiyah 2 Singaraja. Cukup menarik kan ulasan yang disampaikan oleh Ibu Latifah sebagai narasumber di episode ketiga kali ini. Oh ya Bu, ini kan kok di awal tadi temanya kita kan sudah menyampaikan Bu ke sobat semua yang ada nih yang menyimak ya. Jadi kan minggu depan ini kita akan punya gawe Bu ya, di sekolah punya gawe. Mungkin semuanya Bu ya, mungkin Bali dan di Jawa juga kelihatannya. Mungkin bisa jadi Bu ya, kegiatan ujian sekolah dan ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Nah, ini Sobat Semua Muda Raja dimanapun kalian berada, ini kalian harus semangat belajar. Dan ini Ibu Latifah punya apa ini Bu, semangat semacam tips untuk memberikan penyemangat kepada teman-teman semuanya di sana. Oke, monggo Bu, dipersilakan mungkin Bu. Iya. Ini ujian sekolah tahun kedua masa pandemi dan pertama kali dilakukan. Insya Allah nanti kita tatap muka Pak Fajar ya. Insya Allah tatap muka. Artinya ada sedikit perbedaan dari tahun kemarin. Ketika kemarin kita ujian sekolah menggunakan daring, otomatis anak-anak mengerjakannya di sekolah. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, gampang kalau di sekolah ini nih, tapi kalau di rumah lain lagi ceritanya. Tapi tetap saja ya namanya ujian, itu tanggung jawab kalian kepada gurunya dan juga bagaimana tes kejujuran kalian. Betul ya, walaupun tidak terlihat bagaimana cara mengerjakannya, pengerjaannya seperti apa. Itu tanggung jawab kalian kepada Allah untuk kejujurannya. Nah, khusus tahun ini karena kita insya Allah akan melakukannya di sekolah, pelaksanaannya di sekolah, mungkin tips triknya tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Artinya menyiapkan kondisi. Kondisi, apalagi situasi fisik saat ya, ini, khususnya psikis juga. Jangan sampai nanti berpikiran, kok kemarin daring sekarang tatap muka sih. Jangan sampai nanti berpikiran kok berbeda ya, nggak kayak kakak kelas yang dulu. Psikisnya juga disiapkan Pak. Fisiknya, psikisnya, kemudian yang pasti belajar. Belajar, artinya belajar tidak lagi sistem SKS. Oh gitu Bu. Iya. Jangan sistem SKS besoknya mau ujian, malam ini saja yang belajar. Wayangan jadinya Bu ya. Iya, sistem kebut semalamnya ini diterapkan. Yang kedua, karena situasi masih seperti ini, yang ketiga Pak ya. Ketiga. Yang seperti ini, istirahatlah yang cukup. Istirahat cukup. Berkaitan dengan yang keempat, penggunaan gadget harus dibatasi. Artinya gadgetnya penting nih di situasi seperti ini.
Tapi karena kalian akan menghadapi ujian tatap muka, kondisinya harus fit. Iya. Jangan sampai karena gadget kalian tidurnya tengah Malam. Kalau tengah malam tahajud, oke aja Bu ya. harus tidur Pak. Harus tidur dulu. Iya, betul. Iya Bu, betul. Harus tidur. Harus tidurnya ini Harus kan tidur dulu. dikondisikan. Kapan saya tidur, Iya. kapan saya tahajud. Bangun, Nah, ya. Ya mungkin dalam satu hari, satu malam itu semalam suntuk tahajud kok. Itu juga tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Di gua jadi nanti. Iya, Iya, jadi iya. harus tetap jaga kondisi, kemudian berdoa yang paling penting. Iya. Jadi yang pertama adalah jaga fisik, psikologis, kemudian gadgetnya Bu ya, Iya. kondisikan, Dikondisikanlah penggunaannya. dikondisikan penggunaan gadget, dan yang terakhir yang paling penting adalah berdoa agar yang dikerjakan maksimal. Oke Bu, wah sangat menarik sekali rupa-rupanya Sobat Semua Muda Raja podcast dimanapun kalian berada. Yang terakhir Bu, mungkin apa yang akan disampaikan Ibu sebelum di penghujung waktu, sebelum podcast kita tutup pada kesempatan kali ini ya, monggo Ibu mungkin ada menyampaikan hal-hal yang menarik secara umum, monggo. Ini terkait dengan kurikulum Pak Fajar ya. Wah ya Bu, monggo. Kalau orang awam mungkin melihat sekolah kita ini adalah sekolah berbasis agama, berbasis Islam artinya. Iya. Maka sudah pasti pikirannya, oh berarti kalau sekolah Muhammadiyah itu adalah sekolah Islam. Nah, Iya. kalau sekolah Islam itu kan identik dengan madrasah. Oh, ya. Padahal sekolah kita ini adalah SMA, artinya Oh, kalau iya. urutan hierarkinya kita ada di bawah Kementerian Pendidikan. Iya. Tapi ada satu nih Pak Fajar yang Iya. membedakan kita dari SMA yang lain. Iya Bu. Nah, Iya. ayo dong yang lainnya agar bisa merasakan kita gabung di SMA Muhammadiyah. Oh gitu. Artinya kita punya kelebihan. Iya. Kalau sekolah yang lain mungkin pembelajarannya agamanya 2 jam saja, 3 jam saja. Kalau di kurikulum K13 itu 3 jam dalam seminggu. Tapi kalau di Muhammadiyah Iya. 4 jam nih Pak Fajar. Iya. Ada tambahannya juga sesuai dengan ciri khasnya Muhammadiyah, Ismuba, pendidikan agama Islam, Muhammadiyahan dan bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Sabar. Itulah kelebihan kita dan perbedaan kita dengan SMA yang lainnya. Jadi tetap nih insan berkemajuan dan berakhlak mulianya. Iya. Kita fasilitasi, kita sesuaikan dengan rancangan pendidikan kita untuk menuju ke tujuan kita tadi. Siap. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Latifah terkait dengan pendidikan yang ada di kita ini, kita tadi sempat disampaikan ada istilah akronimnya Ismuba ya. Iya. Lebihnya di situ jadi pendidikan Islam, kemuhamadiyahan dan ada bahasa Arabnya. Lah ngomong-ngomong tentang kelebihan nih saya tidak langsung ingin menutup perjumpaan podcast di kesempatan kali ini. Ini penting di setiap episode berikutnya Bu, kita selalu mumpung di tahun akan ajaran baru ini. Nah ini kan, ayo adik-adik dimanapun kalian berada, baik SMP ataupun MTS dimanapun kalian berada, jangan lupa ya di tahun ajaran baru nanti ya, kita saat ini membuka pendaftaran tahun ajaran baru Bu ya. Iya. Begitu. Sudah siap ya kita Pak Fajar ya? Siap sekali, mulai sudah awal tahun kemarin Bu, kita Iya. sudah buka. Baik. Jangan lupa loh, kita satu-satunya SMA berbasis Islam yang sudah memiliki jurusan IPA Pak Fajar. Wah, ya betul. Oke. Ya, kita sudah punya di tahun kemarin dan insya Allah Siap. siap menampung kemauan adik-adik kita, anak-anak kita yang akan melanjutkan di jurusan IPA. Ya. Siap. Oke. Jadi kita untuk tahun kemarin dan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, jadi adik-adik sobat Semua Muda Raja dimanapun kalian berada, kita punya satu jurusan lagi, jurusan IPA ya. Silakan join dengan kami. Nanti kalau kalian menyimak podcast akan disertakan link pendaftaran secara online, offline-nya pun sudah bertebaran di medsos kita ya. Oke, sobat Semua Muda Raja dimanapun kalian berada, mungkin cukup itu aja Bu nggih untuk podcast kita di episode kita kali ini tentang membahas
sekilas kurikulum COVID dan strategi dalam menghadapi ujian sekolah dan BTS minggu depan nanti. Oke, Sobat Semua Muda Raja dimanapun kalian berada, saya Ahmad Fajarisma selaku host pada kesempatan kali ini. Mohon unjuk diri. Mungkin Bu Latifah cukup sekian. Oh iya, kita akhiri Bapak Fajar. Oke, kita akhiri ya Sobat Semua Muda Raja dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.